Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan simulasi modul ajar dalam konferensi PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Ibu sehat? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mana ketua? Ya, coba pimpin doanya, Nak. Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, anak-anak Ibu, kita akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa anak-anak Ibu yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ternyata anak Ibu hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sebelum kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepuk semangat. Kita berdiri dulu, Nak. Ya, tepuk semangat. Ya, selesai. Semangat anak Ibu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya apa pelajaran kita pada minggu lalu. Apa? Oh iya, pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Iya, sebutkan Nak. Oh iya, pintar anak Ibu. Ibu ulangi, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji bila mampu. Baiklah, Nana Ibu. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu akan membagi anak-anak Ibu 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Nah, seterusnya kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang akan kita bahas yaitu tujuan dulu. Tujuan pembelajaran kita beriman kepada Allah. Yang pertama, kita membacakan arti iman kepada Allah. Yang kedua, membacakan nama-nama Rasul. Yang ketiga, menjelaskan cara beriman kepada Rasul Allah. Yang keempat, menerapkan cara beriman kepada Rasul Allah. 6, menunjukkan cara beriman kepada Rasul Allah. Yang ketujuh, menghafal nama-nama Rasul Allah. Jadi, anak-anak Ibu, kita lanjut dulu, yaitu apa itu arti iman kepada Rasul. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu iman? Iya, pintar anak Ibu. Arti iman artinya percaya. Berarti kita percaya adanya Rasul dan Nabi. Siapa tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Oh iya, pintar anak Ibu. Beri aplaus, Nak. Pintar anak Ibu. Nabi itu yaitu lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban disampaikan untuk umatnya. Kalau Rasul, lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. Nah, selanjutnya, cara kita beriman kepada Rasul, yang pertama, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, percaya
pada ajaran yang dibawanya. Yang ketiga, oh iya, percaya pada semua roh rasul. Yang keempat, berdoa seperti doa para nabi. Yang kelima, selalu bersolawat. Yang keenam, meneladani akhlak para rasul. Yang ketujuh, memperbanyak amalan. Nah, jadi anak ibu, cara beriman kepada Rasul sudah ibu sebutkan tadi. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah, yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada berapa, nak? 6. Nah, siapa yang bisa membacanya? Ya. Coba, nak. Pintar, anak ibu. Jadi, pembelajaran kita hari ini, rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, selanjutnya, pelajaran kita, supaya kita bisa mengingat, menghafal nama-nama Nabi dan Rasul, kita banyak metodenya, caranya. Bisa kita dengan cara membaca, bisa dengan cara menyanyikan. Mana yang bisa anak-anak ibu ya? Supaya kita hafal 25 Nabi dan Rasul. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Sampai di sini ibu menjelaskan, ada pertanyaan? Nah ya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Kita lanjut lagi sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sekarang anak-anak ibu, tolong diperhatikan. Nanti di sini ada untuk mengisi LKPD yang akan ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, yaitu mencari atau menghubungkan mana di sana sifat Rasul yang wajib, mana yang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nanti ingat ya, yang mana yang ibu terangkan di situ anak ibu perhatikan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, sidik sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? Ada 4. Yang pertama, sidik, yang artinya jujur. Yang kedua, pintar. Amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Yang keempat, pintar semua anak ibu ya. Kalau kita membahas sifat-sifat mustahil Rasul, ada berapa? Ada 4 juga, karena dia kebalikan dari sifat-sifat wajib. Sifat-sifat mustahil juga ada 4. Yang pertama, kizib, yang itu artinya dusta. Yang kedua, amanah, yaitu artinya berkhianat. Yang ketiga, kitmat, yaitu menyembunyikan. Yang keempat, baladah. Untuk anak-anak ibu ketahui, sifat-sifat Rasul itu ada 4. Sifat mustahil juga ada 4. Baiklah anak-anak ibu. Anak-anak ibu sudah duduk berkelompok tadi. Baiklah, anak-anak ibu di sini, ibu akan memberikan LKPD-nya untuk menghubungkan mana sifat sidik kemana perginya. Lawan katanya kemana. Contohnya saja sidik ke kizib. Yang itu artinya sidik artinya jujur. Kalau kizib artinya dusta. Jadi tolong anak ibu melawankan katanya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, selesai? Alhamdulillah. Antar ke depan lagi ya, nak. Baiklah. Ada pertanyaan anak ibu? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut, yaitu menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa, anak ibu? Menyimpulkannya.
Nah, ya. Coba bacakan, Nak. Iya, pintar. Yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, bagi manusia. Yang kedua, apa lagi? Iya, yang kedua yaitu Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, Rasul adalah lelaki pilihan Allah. Dia menyampaikan wahyu, diberikan wahyu, dan menyampaikan wahyu kepada umat. Dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada pertanyaan anak ibu? Kalau tidak, dari kesimpulan tadi anak-anak ibu bisa untuk mencatatnya, menulisnya ke dalam buku supaya ingat pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup, pelajaran kita untuk minggu besok yaitu tentang zakat. Tolong anak Ibu baca di rumah bukunya, bisa dicari dengan referensi buku-buku lain, dengan YouTube, dengan Google, boleh. Nanti minggu besok ada pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Oke? Oke, baiklah. Karena jam kita pada hari ini sudah habis, baiklah anak-anak ibu kita pulang. Tolong ketua kelas dipimpin doa pulang. Oke, alhamdulillah. Baiklah, ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, saya akan menulisnya. Nah, ini Pak. Ya, Nah, oke. selanjutnya saya akan eh, membacakan teori belajar tentang penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu teori-teori yang pertama konstruktivisme, yaitu belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBL. Yang ketiga, teori belajar humanistik, yaitu belajar yang efektif melibatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif siswa. Yang keempat, teori belajar sosial. Yang kelima, teori konektivisme, yaitu dalam era digital, pembelajaran tidak hanya menjadi di ruang kelas, tetapi melalui jaringan informasi yang tersebar di internet dan media sosial.
Yang keenam, teori belajar kolaboratif, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam konteks sosial dan melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam zona perkembangan proksimal. Yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu merujuk pada apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Di dalam TP ini merumuskan indikator yang pertama, keterukunan dan kejelasan. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, keterkaitan dengan kompetensi. Yang keempat, penggunaan kata kerja operasional. Yang kedua, yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, logika dan urutan yang jelas. Yang kedua, keterkaitan antar tujuan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pencapaian bertahap. Yang ketiga, pendekatan teknologikal, pedagogik, and context knowledge atau TPEK, yaitu model yang menggabungkan pengetahuan tentang teknologi, pedagogik, dan konten untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Yaitu indikator yang di dalam TPEK, pengembangan pembelajaran, ada 4. Yang pertama, integrasi teknologi yang efektif. Yang kedua, pemahaman tentang pedagogik. Yang ketiga, keterkaitan antara konten dan teknologi. Yang keempat, pemanfaatan alat dan sumber daya digital. Selanjutnya, yang keempat, problem based learning, yaitu PBL, yang artinya pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan indikator dalam penerapan PBL. Yang kelima, PJBL. Yang ada 4, fokus pada produk akhir, yaitu siswa bekerja untuk menghasilkan produk nyata seperti laporan presentasi atau prototip yang dapat memecahkan masalah yang diajukan. Yang kedua, penggunaan pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Yang keempat, proses refleksi. Selanjutnya, komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi ajar. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, media dan LKPD. Yang kelima, instrumen asesmen. Yang selanjutnya, pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial. Di sini dijelaskan yang pertama, materi ajar esensial, yang mana mencakup konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat memahami topik lebih lanjut, yaitu secara jelas dan mendalam. Yang mana apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Selanjutnya, advent material secara bermakna, yang artinya materi yang lebih kompleks dan mendalam, yang mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir tinggi. Materi ini sebaiknya diajarkan setelah siswa memahami materi esensial. Yang selanjutnya, materi ajar dalam dimensi pengetahuan. Yang keempat, materi ajar yang bermuatan HOTS, yaitu materi yang bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan analitis. Nah, selanjutnya, pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, yang ketiga, asesmen sumatif. Yang keempat, teknik asesmen. Yang kelima, instrumen asesmen yang berorientasi HOTS. Prinsip-prinsip merdeka belajar dalam asesmen juga ada 4. Yang pertama, berorientasi pada siswa. 2, fleksibilitas. Yang ketiga, autentik, yaitu mengukur keterampilan siswa dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka seperti melalui proyek atau studi kasus. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan modul project dalam konteks project PPRA,
yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, yaitu memerlukan pemahaman dan penguasaan langkah-langkah penting dalam merancang pembelajaran berbasis proyek yang relevan dan aplikatif. Proyek ini harus memadukan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dengan pemenuhan standar pembelajaran yang mengutamakan kebebasan belajar bagi siswa. Di dalam berikut langkah-langkah pengujian kemampuan dalam merancang modul proyek yang berfokus pada penyusunan profil, yang kedua penyusunan tujuan, yang ketiga aktivitas, yang keempat asesmen, yang selanjutnya yaitu tentang pengujian kemampuan merancang proposal penelitian tindakan kelas, yaitu PTK, yang melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama pendahuluan, yang kedua instrumen penelitian. Yang pertama yang kita bahas yaitu pendahuluan. Di sini ada ciri-ciri pendahuluan yang tepat. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu masalah yang akan diteliti diidentifikasi secara jelas dan dapat diterima. Misalnya, mahasiswa mungkin mengidentifikasi bahwa siswa kesulitan memahami konsep tertentu dalam mata pelajaran atau terdapat kekurangan dalam metode pengajaran. Yang kedua, relevansi masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Selanjutnya, kajian teori dan penelitian terdahulu. Bagian ini berfungsi untuk memberikan landasan teori yang mendasari penelitian dan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dengan topik yang sedang diteliti. Ciri-ciri kajian teori yang tepat ada 2, yaitu landasan teori yang relevan, yang kedua penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian dalam PTK mencakup desain penelitian, pendekatan, dan siklus yang akan dilakukan. PTK umumnya menggunakan desain siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang keempat, instrumen penelitian. Di sini dalam instrumen penelitian ada ciri-ciri penelitiannya yang tepat, yaitu kesesuaian instrumen dengan tujuan penelitian, yang kedua jenis instrumen, yang ketiga kevalidan dan reliabilitas. Jadi keempat komponen ini harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa proposal PTK dapat melaksanakan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam praktek pembelajaran di kelas. Baiklah, saya sudah menampilkan pada hari ini. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua, Bu, ya? Sudah, Pak. Baca tulis Al-Quran sudah tadi? Sudah, Pak. Surah Al-Ikhlas tadi, Pak. Oh iyalah. Udah ya. Makasih Iya, Bu Pak. Nindi. Iya, Pak. Nah,